Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, dalam konten ini saya ingin berbagi bagaimana pengalaman survive sekeluarga saat terpapar pandemi COVID. Tentunya berkombinasi antara mental, spiritual, kreativitas, dan bagaimana kita bertahan, termasuk bagaimana meningkatkan imunitas agar bisa segera survive. Tentunya terpapar COVID ini bisa menyebabkan imunitas turun dan mentalnya drop apabila kita merasa stres. Jangan sampai merasa hidup akan segera berakhir. Tapi ingat, dari sekian banyak kasus sangat banyak sekali yang sembuh. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Nah, salah satunya kita harus semangat, saya harus survive dan saya harus segera sembuh untuk beraktivitas normal kembali. Itu salah satu meningkatkan dan mendongkrak mentalitas kita. Selanjutnya, dari aspek spiritual, kita harus menerima bahwasannya ini adalah ketentuan Allah SWT. Kita nggak bisa menghindar, maka perbanyak zikir dan doa agar segera diberikan kesembuhan. Dengan mendekatkan diri, hati akan tenang. Nah, selanjutnya, bagaimana saat isoman supaya kita nggak stres? Salah satunya dengan lakukan aktivitas yang kita sukai. Contoh, mengaji, dengar musik, nonton YouTube tentang edukasi, atau melakukan aktivitas kesenangan hobi yang lainnya, contohnya ikut kursus online tentang fotografi. Saat kita merasa stres, maka bisa menurunkan semangat dan mental kita dan sekeluarga. Nah, berikutnya, saat kita sakit, kita bisa memantau situasi kita dan perkembangan apabila gejala atau yang lain-lain dengan telemedicine. Simpan nomor telepon dokter, rumah sakit, atau fasilitas medis yang kita bisa utilize agar bisa mendapatkan solusi terbaik dari rumah melalui telemedicine. Tentunya kita juga harus menyiapkan alat pantau mandiri selama isoman. Contoh saturasi oksigen, tensimeter, termogan, supaya kita bisa melihat perkembangan situasi atau kondisi kesehatan kita. Ini adalah tools untuk deteksi dini kepada diri kita dan keluarga. Pahami level saturasi oksigen. Nah, apabila angkanya di bawah 95, maka kita harus lakukan proning supaya kita bisa meningkatkan kadar oksigen. Karena kalau kita tidak segera proning, maka bisa ngedrop saturasi oksigen kita. Nah, apabila saat isolasi mandiri, gejalanya lebih serius seperti sesak nafas, jangan lupa hubungi ke nomor emergency, misalkan rumah sakit terdekat, supaya penanganannya cepat, tepat, dan tidak berdampak fatal. Misal dijemput pakai ambulan dan tim medis khusus agar segera dilakukan tindakan medis. Selanjutnya, untuk putra-putri kita, supaya tidak stres, kita bisa belikan mainan supaya dia bisa bermain di rumah. Contohnya mobil remote, mainan anak-anak, dan apa yang dia suka supaya bisa teralihkan perhatiannya dalam memotivasi segera sembuh dari sakit kita. Berikutnya, kita bisa lakukan olahraga ringan, berjemur dengan putra-putri kita, sama menyiram bunga, tanaman, untuk melakukan aktivitas ringan supaya otak kita, otot kita rileks ya, tidak tegang. Tentunya sambil berjemur di matahari ini akan meningkatkan recovery menjadi lebih cepat. Selanjutnya, untuk nutrisi dan suplemen kita bisa makan sayuran yang berprotein, madu, jus buah, dan nutrisi alami seperti kunyit, jahe, serai, dan lain-lainnya untuk meningkatkan imunitas dan vitalitas tubuh supaya recovery-nya berjalan lancar. Ingat, situasi gejala kadang muncul di awal, di akhir, di tengah-tengah, bahkan ada juga post-COVID ini muncul masih gejala-gejala ringan. Jadi kita patut waspada. Setidaknya dengan konsumsi ini kita meningkatkan asupan ke tubuh kita. Berikutnya, untuk makanan kita bisa membeli online lewat jasa kurir. Tentunya hindari tatap muka langsung, kita
bisa lewat transfer. Saat pengantaran tinggal diatur, posisikan, yang misalkan siapkan kursi atau tempat khusus untuk menaruh barangnya yang kita pesan. Berikutnya untuk ventilasi, bukalah pintu jendela supaya sinar matahari bisa masuk dengan leluasa dan sirkulasi udara berjalan optimal, agar semuanya bisa menjadi lebih baik dari sudut pandang ventilasi. Nah, selanjutnya untuk ventilasi buatan seperti AC, ini kita bisa membeli air purifier dengan HEPA filter untuk mengeliminasi virus yang dari luar. Setidaknya ini akan lebih mudah ya daripada virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, inilah yang kita bisa lakukan dengan cara pemanfaatan teknologi. Kita bisa beli melalui mekanisme online. Setidaknya dengan filter yang berlapis, dengan HEPA filter, ini meminimalkan virus ya sebelum masuk ke tubuh. Demikian disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.